Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pemaparan dari teman-teman guru penggerak, di mana dalamnya pada kesempatan ini ada dua teman yang akan memaparkan materi tentang budaya positif. Terkait dengan materi ini nanti akan dipaparkan, dijelaskan secara detail oleh dua teman guru kita. Untuk efisiensi waktu dan kepadanya kami silakan dengan hormat. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Luwu Utara akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan budaya positif UPT SMA Negeri 3 Luwu Utara. Nah, budaya positif ini mencakup materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Untuk disiplin positif, jadi makna dari disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Oke, jadi makna dari disiplin adalah berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, apa yang ingin dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan hukuman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ketika ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun ternyata semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain ini bisa mengontrol saya. Namun hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tapi pada kenyataannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Nah, teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus respon model berpikirnya menang dan kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian selanjutnya teori
motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia ada 3 teori motivasi. Apa yang mendasari kita melakukan disiplin? Yang pertama itu apakah karena kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau apakah kita melakukan disiplin ini hanya termotivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini adalah merupakan tujuan disiplin positif. Kenapa? Karena di motivasi pertama dan kedua itu adalah motivasi eksternal. Jadi dia melakukan disiplin itu hanya karena pengaruh dari luar. Yang sementara yang ingin kita capai adalah motivasi itu berasal dari internal, yaitu kita melakukannya karena ingin menghargai diri sendiri. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Jadi apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Jadi sebelum masuk ke penghargaan kita pahami dulu bahwa ada hukuman dan konsekuensi. Nah perbedaannya, jadi hukuman ini adalah identitas yang gagal, kemudian konsekuensi dan restitusi adalah identitas yang sukses. Nah hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi ketika kita melakukan hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi ketika kita memberikan hukuman, baik itu secara fisik ataupun verbal, itu akan menyakiti fisik dan hatinya untuk jangka waktu yang lama. Namun ketika kita memberikan konsekuensi, itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Kemudian hukuman akan membenci kedisiplinan. Jadi ketika anak-anak ditegaskan untuk disiplin dan diberi hukuman, dia akan membenci kedisiplinan. Namun ketika kita hanya memberikannya konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman biasanya berupa paksaan. Namun konsekuensi adalah kita berikan stimulus dan ada tanggapannya. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ketika kita memberikan konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep dirinya yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, karena takut dihukum, makanya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Namun kalau konsekuensi diberikan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu akan membuat anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan atau merasa tidak dihargai. Namun kalau kita berikan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Kemudian penghargaan. Jadi posisinya penghargaan ini sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan antara lain pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum. Kemudian ada penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan tidak efektif dan penghargaan itu menurunkan kualitas. Penghargaan merusak hubungan, penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi semestinya ketika kita memberikan penghargaan itu tidak di depan umum, tapi kita melakukan panggilan khusus untuk memberikan penghargaan. Jadi Bapak Ibu, hukuman dengan penghargaan itu posisinya hampir sama. Ya. Jadi ada penghargaan yang menghukum. Kenapa misalnya menurunkan kualitas? Karena anak-anak akan melakukan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang baik ketika tidak ada penghargaannya. Ya, jadi ini namanya penghargaan yang menghukum. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan
murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti untuk restitusi akan dipaparkan lebih detail oleh Ibu Titin. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan kelas ini biasanya atau tata tertib yang biasa kita kenal, biasanya bahasanya itu dia negatif, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Nah sebaiknya itu adalah kita ubah menjadi keyakinan. Keyakinan yang seperti apa? Yang arahnya ke lebih positif. Misalnya dilarang bullying, ya kita arahkan menjadi keyakinan kelas, misalnya saling menyayangi, saling menghormati. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita perbaiki bersama-sama, yaitu untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi aksi nyata yang telah saya lakukan. Jadi di kelas saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas. Jadi guru dan murid bersama-sama membuat keyakinan kelas. Setiap murid menuliskan peraturan kelas yang telah ada sebelumnya. Dan kemudian keyakinan kelas ini setelah menuliskan di kertas yang telah dibagikan tentang peraturan kelas, kemudian ditempelkan pada papan tulis. Kemudian guru bersama murid mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas. Ya, jadi di sini keyakinan kelas yang disepakati yaitu saling menyayangi, saling menghormati, disiplin. Jadi keyakinan kelas ini bersifat universal, ya, bersifat umum. Jadi misalnya bahasanya dilarang membawa HP, itu kan masuk ke disabilitas. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, guru hebat, demikian pemaparan saya tentang disiplin positif, penghargaan hukuman dan restitusi, dan keyakinan kelas. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Titin untuk melanjutkan pembahasan mengenai kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya ambil alih. Saya akan membawakan 3 materi, yaitu tentang kebutuhan dasar, nanti juga ada 5 pos kontrol, dan yang terakhir ketiga restitusi yang semuanya sudah diantar sama Ibu Risma. Kita mulai materi pertama, jadi sebenarnya ini materi keempat, tapi untuk saya materi pertama. Jadi kebutuhan dasar manusia. Jadi kenapa kita harus mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia? Karena ternyata ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, atau ketika murid kita melakukan pelanggaran di sekolah, sebenarnya itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ternyata itu asumsinya. Jadi kalau kita lihat sesuatu melanggar di sekolah, ternyata itu dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan satu persatu 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak Ibu, di atas sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya secara garis besar itu dibagi menjadi 2, yaitu fisiologis dan psikologis. Jadi untuk secara fisiologis, kebutuhan manusia itu ada yang dinamakan survive atau bertahan hidup. Ini berkaitan dengan makanan, minuman, tempat tinggal, itu harus terpenuhi. Kemudian secara psikologis itu terbagi menjadi 4. Ternyata manusia itu membutuhkan
kasih sayang, love, belonging, ataukah mereka merasa untuk dimiliki, dihargai dan sebagainya. Terus manusia juga perlu penguasaan. Penguasaan itu artinya power. Jadi ketika misalnya manusia memiliki kemampuan, dia merasa butuh untuk diakui seperti itu. Terus yang keempat, manusia butuh kesenangan atau enjoy. Jadi kalau ada sesuatu mungkin yang banyak keluar atau ada di kantin atau ada di koridor pada saat jam istirahat, sesungguhnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Jadi pada saat dia berada di koridor pada saat jam belajar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Dan terakhir itu adalah kebebasan. Jadi pada dasarnya semua manusia sama, manusia butuh kebebasan. Jadi itu 5 poin kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa yang menjadi pemicu atau alasan kenapa ada siswa yang melanggar nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan di sekolah. Selanjutnya, setelah 5 kebutuhan manusia, itu ada dinamakan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi untuk menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi maaf tidak ada slide-nya, sebentar. Jadi yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum, jadi nanti kita bisa merefleksikan diri, kira-kira selama ini kita posisi kontrol kita sebagai apa. Jadi ada dinamakan sebagai guru sebagai penghukum. Penghukum itu artinya dia melakukan kekerasan secara fisik dan verbal. Misalnya begini, awas melakukan pelanggaran lagi, awas besok tidak mencatat lagi, itu berarti ya saya hukum. Berarti kita berada pada posisi guru penghukum. Ada yang penghukum. Terus yang kedua, setelah penghukum, ada dikatakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi saya pun pernah melakukan ini sebenarnya. Pembuat rasa bersalah ketika kita menjadikan siswa merasa tidak nyaman dan rendah diri. Misalnya biasanya ada siswa yang tidak menggunakan sepatu jam 7.8. Terus kita bilang seperti ini, ibu ini sebenarnya tadi sudah jalan di depan kelas, tapi ibu lupa pakai sepatu. Ibu akhirnya pulang kembali ke ruang guru untuk memakai sepatu hanya demi menghargai kalian. Ibu capek-capek, ibu repot-repot. Nah, itu artinya kita menjadi berada pada posisi pembuat rasa bersalah, ingin membuat siswa merasa bersalah. Dan ternyata itu tidak benar juga. Padahal kita awalnya melakukan ini untuk meningkatkan motivasi siswa untuk lebih sadar, tapi ternyata salah. Terus yang ketiga, posisi guru sebagai pemantau. Artinya kita hanya memantau saja, tidak melakukan apa-apa. Memantau saja dari awal sampai akhir. Terus yang keempat itu posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman, ternyata ini ada 2 mata sisi di dalamnya, ada yang positif, ada yang negatif. Positifnya, kita akan lebih akrab dengan siswa dan itu akan menjalin keakraban dengan siswa, silaturahmi yang bagus dengan siswa. Namun sisi negatifnya, ini akan cepat membuat siswa merasa kecewa ketika besok-besok kita tidak lagi sesuai dengan apa yang dia harapkan. Seperti itu. Jadi ternyata posisi teman itu ada baiknya dan ada juga buruknya. Terus yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer yaitu kita membersamai siswa, mendampingi siswa dalam mencarikan solusi untuk masalah yang dia hadapi. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, ada 2 posisi yang merupakan posisi negatif, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Dan untuk 3-nya ini dikatakan sebagai posisi positif, yang tadi negatif. Kalau yang positif yaitu pemantau, teman, sama manajer. Cuman bedanya Bapak Ibu, kalau dia yang positif 3 ini, teman, pemantau, manajer. Teman dan pemantau, dia hanya menimbulkan motivasi eksternal saja, tidak menimbulkan kontrol diri. Sementara ketika kita berfungsi sebagai guru, sebagai manajer, kita bisa menimbulkan motivasi intrinsik sama siswa yang dijelaskan tadi sama Bu Risma, serta ada kontrol diri yang lahir dari situ. Jadi itu kenapa di antara 5 posisi kontrol yang disebutkan tadi, yaitu mulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer, kita sebagai guru yang paling dianjurkan itu adalah posisi sebagai manajer.
posisi sebagai manajer. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya ketika kita berfungsi sebagai manajer, berarti apa yang kita lakukan pada saat membantu siswa menyelesaikan masalahnya atau berhadapan dengan siswa yang tadinya melakukan pelanggaran. Jadi ada materi dikatakan segitiga restitusi. Tadi sudah dipaparkan awalannya sama Ibu Hisma. Sekarang saya akan memaparkan tahapan-tahapannya. Jadi segitiga restitusi itu memiliki tahapan. Segitiga restitusi memiliki tahapan. Yang pertama, stabilis identity, atau bahasa Indonesianya menstabilkan identitas. Jadi pada saat siswa tak melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung judge bahwa dia salah. Kita bisa melakukan kita bisa mengatakan seperti ini dulu. Setiap orang manusiawi melakukan kesalahan. Jadi distabilkan dulu, kemudian kita validate misbehavior, atau bahasa sininya itu memvalidasi tindakan yang salah. Baru kita masuk mengantar bahwa dia melakukan kesalahan. Baru setelah itu yang terakhir kita melakukan seek the belief, atau menanyakan keyakinan. Jadi ini ada kaitannya sama keyakinan kelas yang dijelaskan sama Bu Isma tadi. Jadi setelah Anda melakukan kesalahan, setelah kita validasi tindakan salahnya, kemudian kita tanyakan ke dia, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai sama keyakinan kelas yang disepakati sebelumnya. Jadi itu alasannya kenapa wajib semua wali kelas untuk melakukan aksi pembuatan keyakinan kelas di kelas tak masing-masing. Jangan lagi ada kesepakatan atau peraturan, keyakinan saja, karena dia berupa kebajikan universal, dia bersifat umum. Jadi itu langkah-langkahnya 3 saja, tapi diharapkan setelah proses ini anak-anak bisa kembali ke lingkungannya dengan versi terbaik mereka. Ini yang hampir sama yang saya jelaskan tadi. Terus kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat di berbagai tahapnya, misalnya pada saat menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian pada saat kita masuk ke validasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya misalnya begini, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi pada dasarnya kembali ke penjelasan saya sebelumnya bahwa anak-anak yang melakukan pelanggaran adalah mereka-mereka yang ada kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi ketika menemukan anak-anak yang di koridor, berarti mungkin ada kebutuhan dasar yang mereka ingin penuhi. Jadi pasti ada alasannya. Makanya pada bagian validasi tindakan yang salah perlu kita ketahui apa tindakannya, apa alasannya. Terus yang ketiga, pada saat menanyakan keyakinan, kita bisa menanyakan keyakinan apa yang mereka langgar. Bisa juga kita tanyakan mereka ini menjadi siswa atau siswi seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi kita sama-sama sadar bahwa dari 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini memang kalau dijalankan itu dia bersifat kondisional. Artinya ada beberapa kondisi yang memang tidak cocok untuk diterapkan ini. Jadi tapi ada namanya mencoba untuk lebih baik seperti itu. Jadi semoga yang kami paparkan hari ini itu bisa sedikit memberikan masukan. Semoga kedepannya apa yang salah kemudian bisa kita sama-sama perbaiki. Ini ada 5 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, untuk memperbaiki hubungan, tawaran, bukan juga paksaan. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini tapi sayang sekali dari suaranya aksi nyata saya kemarin. Saya sempat merestitusi 1 orang siswa.
makanya. Jadi ini ada tahapannya lengkap. Jadi ceritanya siswa ini melabrak temannya. Oke, karena temannya ini suka mencoret-coret bukunya bagian depan sehingga dia marah sampai membanting buku. Sebenarnya dua orang yang perlu direstitusi nih, yang melakukan kesalahan yang mencoret buku dengan yang marah. Cuman untuk aksi nyata kemarin saya hanya merestitusi satu orang. Jadi awalnya saya menstabilkan identitas dulu. Kemudian saya memvalidasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan yang paling terakhir. Terus menanyakan keyakinan yang terakhir. Jadi restitusi 3 tahapan yang tadi, ini aksi nyatanya ketika diaplikasikan ke lingkungan nyata di sekolah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kami, calon guru penggerak angkatan 9 dari Luwu Utara. Jadi guru bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan dari rekan kita Ibu Hismawati dan Ibu Titin. Yang pertama terkait dengan yang dipaparkan oleh Ibu Hismawati terkait dengan budaya positif. Kemudian dari Ibu Titin materinya tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua 5 posisi kontrol sebagai guru. Mungkin masih ada waktunya sedikit kalau ada yang mau menanggapi terkait materi tadi, baik yang dipaparkan oleh Ibu Hismawati maupun yang dipaparkan oleh Ibu Titin. Kami persilakan, mungkin ada 1 orang, masih ada waktunya sebelum kita masuk di kelas mengajar. Iya, silakan Bu. Jadi ini bukan bertanya tapi meminta. Ya, meminta supaya bisa di-share mungkin tentang tahapan-tahapan restitusi. Ya, supaya kita juga bisa mencontoh, karena tadi kata-kata yang bagus itu ketika kita menghadapi seperti menstabilkan identitas tadi, bisa kita gunakan kata-kata itu karena bagus ya dengan tadi. Jadi itu permintaan saja. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Jadi yang diminta tentang tahapan-tahapan restitusi, masih ada mungkin waktu bisa dipaparkan atau lewat gambar di atas, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Namun sebelum Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita menindaki kesalahan-kesalahan siswa kita, sebaiknya di kelas itu kita membuat dulu keyakinan kelas. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas sebelum kita masuk dalam kelas, sebelum pelajaran dimulai. Biasanya kita membuat peraturan kelas. Nah, peraturannya itu biasa dilarang keluar masuk, dilarang mengobrol, dilarang ini, dilarang itu. Nah, kita ubah menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan yang seperti apa? Misalnya mereka tertidur di dalam kelas, berarti mereka harus meningkatkan apa? Kedisiplinannya, saling menghormatinya, saling menghargainya. Jadi bahasa-bahasa positif begitu harus memang nilai-nilai kebajikannya ditingkatkan. Nah, setelah ada keyakinan kelas, maka kita buatlah ketika ada anak ternyata masih bermasalah, kita tindaki dalam segitiga restitusi. Jadi seperti apa, menstabilkan dulu identitas. Nggak boleh kamu memang ini selalu begini, nggak boleh. Kenapa? Karena itu akan mengkerdilkan kepercayaan diri mereka. Jadi mereka distabilkan dulu. Siapapun kalau begadang ia mengantuk, ya. Atau misalnya
keluar masuk kelas, ditanya kebutuhan apa yang dia ingin capai. Jadi nanti mereka dari kesalahan itu akan membuat solusi yang mereka ciptakan sendiri, tapi kita yang antar. Itulah namanya segitiga diskusi. Ya, insya Allah nanti kami akan share materinya. Materi ini semoga bisa berlaku untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bahwa menghukum itu tidak dianjurkan sama sekali, tapi kecuali kalau memang ada hal kondisi yang betul-betul harus menghukum, baru dilakukan menghukum. Jadi bagaimana kita tidak memposisikan diri sebagai posisi kontrol penghukum, tetapi posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Ibu Ismawati terkait dengan apa yang ditanyakan oleh rekan kita tadi. Jadi untuk materinya nanti atau berupa videonya mungkin insya Allah akan di-share oleh teman kita Ibu Titin dan Ibu Ismawati di WA Group. Saya kira sampai di sini mungkin pertemuan kita terkait dengan pemaparan dari Ibu Ismawati dan Ibu Titin sebagai guru penggerak angkatan 9. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada kita untuk mengikuti pemaparan materi ini dan mengingat waktu karena sekarang sudah masuk jam pelajaran. Jadi pertemuan ini kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.